Oke, selamat malam teman-teman semua. Nah, bisnis tanpa modal, mungkin nggak? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Karena saya sendiri sudah mempraktekannya. Nah, video kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana saya memulai bisnis saya, Nutapos itu dengan biaya 0 rupiah. Dan gimana saya juga akan bongkar gimana caranya saya nyari dana sehingga saya bisa punya modal atau funding itu dapat duit 350 juta. Oke, tertarik nggak? Nah, malam ini saya akan bongkar. Sebenarnya modalnya nggak gede kok waktu itu, kalau 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 saya ingat ya. Satu modalnya, saya waktu itu laptop sama proposal sama internet, itu aja. Nah, dengan tiga bahan ini saya bisa dapat duit 350 juta total semuanya. Oke, penasaran? Langsung saya buka. Saya sudah bikin slide-nya ya teman-teman. Saya bongkar buat teman-teman semua. Oke, yuk. Oke teman-teman, ini perkenalkan saya Erik Hartawan, CEO sekaligus co-founder Nutapos yang belum kenal saya. Nah, dulu saya sangat terinspirasi sekali lah dengan Steve Jobs ya, suka banget, sering nonton videonya, bahkan saya beli bukunya dulu. Jadinya karena suka, akhirnya passion saya juga jadi keluar. Gitulah, akhirnya ya otak saya keracunan pengen bikin produk-produk gitulah, niru-niru Steve Jobs gitu. Nah, akhirnya ini dulu perusahaan pertama saya didirikan oleh 3 orang ya. Sekarang udah tutup ya teman-teman. Ini adalah dulu di sini software akuntansi. Nah, semasa di sini masih buka, itu ada kepikiran, muncul ide bikin aplikasi kasir yang kecil ya, yang fiturnya sedikit, terus gampang dipakai. Nah, itu di sini mikirnya. Jadi ide bermula Nutapos tuh ya dari sini 5 tahun yang lalu ya. Akhirnya punya ide, saya ngomong ke teman saya, ke rekan saya ini, ke Mas Rahmat. Mas Rahmat ini programmer, akhirnya oh oke tuh idenya bagus, bla 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 bla. Nah, akhirnya wah nggak punya uang nih. Akhirnya ya nyari-nyari duit, ya tinggal saat itu Rahmat yang berusaha. Saya juga berusaha juga sih. Ketika dapat ide siang, besoknya langsung nyari duit. Caranya adalah dengan menghubungi teman-teman terdekat yang paling dekat dulu. Kayak gitu. Ya, kebetulan Mas Rahmat punya teman. Nah, ini dia. Ini adalah angel investor, temannya Mas Rahmat. Yang berminat ya. Nah, tapi sebelum berminat itu ya pasti angel investor ini minta proposal. Akhirnya kami bikinkan proposal. Nah, proposalnya kayak apa sih? Proposalnya ya kayak gini. Dulu namanya bukan Nutapos ya. Dulu pokoknya ya MBSoftPos lah. Dulu kan merek pertama software akuntansi itu MBSoft. Jadi mikirnya bikin MBSoftPos. Ya gini doang, tulisan-tulisan, latar belakang, terus ini 3 halaman ya. Terus ada gini-gininya juga. Ini halaman terakhir. Ya basic sih. Kayak gini. Ini kenapa disensor? Karena ya ada yang sensitif lah. Dan ada yang jelek juga, malu-maluin lah dulu, cukup banget kalau dilihat. Jadi jelek lah dulu. Nah, mungkin next ke depan saya akan bikin videonya gimana sih bikin proposalnya. Oke. Nah, setelah bikin proposal, selain proposal juga dulu ngirim ini ke angel investor ya, bisnis profile lah gitu. Sudah pernah bikin apa aja produknya. Nah, ini dikirim. Cuma begitu doang. Nah, lalu setelah dikirim, angel investornya percaya, besoknya langsung ditanyain butuh duit berapa. Kita bilang duitnya butuh segini. Nah, ternyata besoknya ditransfer 100 juta cair.
Gitu teman-teman. Nah, setelah 100 juta dipakai duitnya mau habis, bingung, terus akhirnya kebetulan saat itu di tahun itu ada acara Indigo Inkubator dari Telkom Indonesia. Nah, Indigo Inkubator ini apa? Ini adalah ajang itu ya, ya lomba produk kreatif ya, yang pertama kali didirikan oleh Telkom ini. Dulu pertama kali Telkom kayaknya. Nah, jadi kita ikutan nih di sini. Ini memang startup lah, lomba-lomba startup gitu. Kita ikutan dari Surabaya saat itu, pokok seluruh Indonesia ada 960 tim saat itu yang mendaftar di sini. Yang dipilih hanya 30. Kita lolos, Nutapos lolos dari total lah, kita masuk di angka 30 itu. Di Surabaya saat itu yang terpilih hanya Nutapos. Kayak gitu. Nah, ini dulu saya ingat banget ini fotonya. Ini fotonya. Jadi Telkom itu meminta kami agar kami itu berfoto full body sama megang produknya. Ini dulu beberapa tahun yang lalu ya. Gitu, ini dimasukin ke Telkom dan ternyata sama juga ke Telkom juga masukin proposal juga. Kayak gitu. Nah, proposalnya kayak apa Mas Erik? Oke, saya tunjukin ya. Proposalnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat, jelek malah. Nah, ini dulu ya. Nah, dulu kita ngasih tahu ada tim ini, ada ini, kita sudah punya investor loh, ya, kita ada ini timnya, nah ini marketnya, bisnis retail, ada data-data kayak gini, terus kita nunjukin ini masalahnya apa, kita nunjukin ini ke Telkom. Terus dulu namanya bukan Nutapos ya, tapi itu Pos. Gini, idenya adalah ya kasir yang instan ya dulu ya. Terus ada screenshot, inilah screenshotnya, biar orang Telkom punya pemahaman. Gitu, marketnya kita adalah ini, cafe, retail, bisa dipakai offline. Bentuk-bentuk marketnya seperti ini. Terus Nutaposnya bisa berlangganan sama kayak bayar listrik lah dulu. Terus kita berusaha nunjukin perbandingan kayak gini ya, produk yang kalau pakai komputer ke register gimana, kita bandingin gitu. Terus ya cuma gini, ada ini printer Bluetooth. Terus dulu variannya ada 2, ada yang khusus resto, ada yang retail. Terus akhirnya kita gabung ya, nunjukin market size, gini-gini aja. Ada screenshot lagi, nggak terlalu penting. Terus ada bisnis modelnya, kita ngasih tahu ke Telkom cara ngedapetin duitnya gimana, berlangganan, harganya dulu sekian rencananya. Terus market adoption, segini gimana caranya mendapatkan market lah. Gini, terus ini apa ini, segitulah. Nah, terus 6 bulan ke depan punya rencana apa? Gini. Udah, gini doang. Gini doang bisa dapat duit 250 juta. Itu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke yang ini. Nah, setelah lolos, oke, ini di Jogja, udah posisinya di kantornya Telkom di JDV Jogja Digital Valley. Ini tanda tangan, ketika saya tanda tangan duit langsung ditransfer ya, tanda tangan kerjasama lah, kontrak itu dengan Telkom. Nah, ini dengan tim-tim yang terpilih saat itu dari 30 ya, mereka masuk dalam 30. Ada yang dari Medan, dari Semarang. Nah, akhirnya dana kedua cair deh, dapat 250 juta kayak gitu. Nah, setelah dapet, kita ke Jogja. Dulu timnya ada 3 orang ya, ini kerjanya siang malam nih, 3 orang ini. Ini ruangannya kecil, 2x2 kalau nggak salah.
terus ini acara di Bandung. Jadi ini semua startup yang terpilih itu 30 itu, dari 30 dipilih lagi kalau nggak salah 11 atau 15 ya. Nah ini mereka ini semua ngumpul di sini, saya di sini. Ini di Bandung ini. Nah ini dulu acara di Jakarta, jadi finalis Indonesia Next F sama Samsung, gitu. Nah ini kantor yang di Sidoarjo, timnya udah banyak. Ini ada beberapa yang udah resign ya. Ini udah resign. Next, ini yang di Jogja, tim yang di Jogja ya, kayak gitu. Dan ya sekarang ya ini tim yang di Jogja. Nah ini yang di Sidoarjo ya, kantornya gini, pakai ruko 2 lantai gini. Udah gitu, oke? Oke, nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit slide-nya. Ternyata bisa kan, jadi nggak pakai duit sama sekali, jadi modalnya cuma laptop, terus otak, sama bikin proposal kayak gitu. Jadi dan itu nyata ya teman-teman. Jujur saya bukan anak orang kaya ya teman-teman ya, jadi mungkin saya tahu di luar sana banyak orang pengen jadi pengusaha atau bisnis, pasti cara ngomongnya gini, saya mau jadi pengusaha tapi nggak punya modal. Mereka nganggapnya modal selalu duit, padahal kan enggak. Jadi bisa modal laptop, internet, sama otak tadi itu ya, sama tekad baca juga ya, kayak gitu. Jadi mulai sekarang ketika saya sudah sharing video ini, saya ingin teman-teman jangan membatasi pikiran ya, bahwa kalau nggak ada modal nggak bisa nih. Bisa kok. Sekarang udah banyak loh ya lomba-lomba gitu, setelah menang lomba itu dikasih duit, itu banyak. Contohnya ya tadi yang saya udah sampaikan itu Telkom ya, dari Indigo itu tiap tahun ada kok. Jadi teman-teman bisa ngikut Telkom Indigo itu ya. Terus yang kedua dari Mandiri Wirausaha Mandiri itu juga tiap tahun kayaknya. Yang ketiga apalagi ya, Wismilak Challenge itu bisa juga. Terus kadang Indosat juga ngeluarin lah acara-acara kayak gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kayak gitu. Ya mungkin punya ide di apa ya, dikemas dalam bentuk proposal gitu, dan dibayangin nanti mau ngomong apa. Nanti terkait teknisnya mungkin teknis apa ya, cara ngomongnya mungkin, cara bikin slide-nya mungkin saya akan bikin video yang lain. Jadi intinya kira-kira teman-teman dapat sesuatu nggak dari video ini? Semoga dapat ya. Kayak gitu. Hanya modal itu saya dapat 350 juta, dan sekarang Nutapos punya ya 12 tim lah, 12 karyawan ya gitu ya. Kayak gitu. Udah itu aja teman-teman sharing saya malam ini. Semoga dapat sesuatu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.